Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang entropi gas klasik dan paradoks Gibbs. Dan dari video sebelumnya tentang bagaimana kita cara mendapatkan entropi dari formulasi fungsi partisi, kita sudah dapatkan bahwa dari perspektif fungsi partisi klasik, entropi itu diberikan dari persamaan min do F do T pada V konstan. Jadi S dalam hal ini adalah entropi, sementara F itu menunjukkan energi bebas Helmholtz. Dan tanpa menurunkan ulang, kita sudah tahu bahwa nilai S itu sama dengan NK ln BV dikalikan 2pi MKT pangkat 3/2 ditambah dengan 3/2 NK. Nah, sekarang akan kita tinjau bagaimana entropi campuran yang berlaku pada gas klasik untuk yang pertama, gas yang berbeda, dan yang kedua, kalau gasnya berjenis sama. Pandang di sini ada dua wadah yang saling berdekatan, keduanya terisolasi, dipisah oleh skat yang di tengahnya itu. Dan jika jumlah partikel total yang mengisi wadah sebelah kiri itu adalah N1 dengan massa masing-masing partikel M1, lalu kemudian menempati volume V dan suhunya adalah T dan tekanannya adalah P. Sementara pada wadah yang kedua itu diisi oleh partikel yang berjumlah N2 dengan massa tiap-tiap partikel adalah M2, volumenya sama V dan suhunya juga sama serta tekanannya sama. Kita akan meninjau bagaimana entropi sebelum dan sesudah pencampuran. Sebelum berarti kondisinya seperti ini, sesudah pencampuran berarti skat yang ada di tengah ini kita lepaskan sehingga kedua gas yang berbeda tadi itu bisa bercampur. Kita akan tinjau yang pertama, entropi sebelum bercampur, yang kedua, entropi setelah bercampur, dan yang ketiga, bagaimana perubahan entropinya setelah dan sebelum bercampur. Kita tinjau satu-satu bahwa entropi sebelum bercampur ini untuk gas yang berbeda. Maka kita akan dapatkan bahwa S1 itu akan sama dengan N1K ln BV 2pi M1KT pangkat 3/2 plus 3/2 N1K. Sementara S2 sebelum bercampur itu akan sama dengan N2 kalikan K ln BV 2pi M2KT pangkat 3/2 plus 3/2 N2K. Maka otomatis entropi total sebelum bercampur itu akan sama dengan S1 ditambah dengan S2. Nah, sekarang kita akan lihat jika sekat yang ada di tengah ini kemudian dilepas, maka kedua gas akan bercampur. Dan pada saat keduanya bercampur, karena tekanan dan suhunya sama, maka tekanan campuran juga otomatis akan sama. Suhu campuran juga akan sama. Tetapi volumenya akan berubah. Dalam hal ini menjadi, saya tulis saja V aksen, volumenya menjadi 2 kali lipatnya. Oleh karena itu, maka setelah bercampur, kita akan dapatkan setelah bercampur kita akan dapatkan ini untuk gas yang berbeda ya. Berbeda begitu, kita akan dapatkan bahwa S aksen 1 itu akan sama dengan N1 dikalikan K ln BV dikali 2pi M1 dikalikan K T pangkat 3/2 plus 3/2 NK N1. Sementara S2 aksen itu akan sama dengan N2K ln BV, yang ini adalah BV aksen karena volumenya berubah. V aksen dalam hal ini adalah 2V, sehingga persamaan ini kita bisa tuliskan menjadi 2BV. Yang bawah juga begitu, 2BV kali 2pi M2 KT pangkat 3/2
plus 3/2 N2K. Jadi S akhir setelah campuran, setelah kedua gas bercampur, itu adalah S1 aksen ditambah S2 aksen. Lalu berapa perubahan entropi yang terjadi? Kita bisa hitung. Perubahan entropinya adalah perubahan entropi ini untuk gas yang berbeda. Itu kita akan dapatkan delta S itu sama dengan S akhir dikurangi dengan S awal. S akhir itu adalah sama dengan S1 aksen ditambah dengan S2 aksen dikurangi S1 ditambah S2. Nah, jadi kalau kita hitung lagi ini akan sama dengan S1 aksen min S1 plus S2 aksen min S2. Yang ini adalah delta S1, yang ini adalah delta S2. Dengan demikian, delta S perubahan entropi total itu akan sama dengan delta S1 ditambah delta S2. Dengan menggunakan data yang sudah kita dapatkan di atas, S1 sama dengan yang ini S1 aksen yang ini, maka delta S1 itu akan kita peroleh sebesar delta S1 sama dengan N1K ln 2. Demikian pula dengan delta S2 kita akan dapatkan sebesar N2 dikalikan K ln 2. Oleh karena itu delta S gabungan itu akan sama dengan N1 ditambah N2 kalikan K ln 2. Ini adalah entropi yang berubah selama proses pencampuran, dan ini wajar karena ini tidak melanggar hukum kedua termodinamika. Dan jika kemudian N1 sama dengan N2, kita akan dapatkan kondisi di mana delta S itu sama dengan 2NK ln 2. Suku ini 2NK ln 2 dan suku N1 tambah N2 dikalikan K kali ln 2 itu kita sebut sebagai suku entropi campuran. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kalau perhitungan kita lakukan terhadap gas yang sama. Kalau kondisi gasnya sama, maka seharusnya tidak ada perubahan entropi atau delta S sama dengan 0. Pada sistem gas yang tidak sama, yang tidak identik, pertambahan entropi ini disebabkan oleh adanya entropi baru. Jadi pertambahan entropi ini disebabkan oleh adanya entropi baru akibat pencampuran dua gas yang berbeda, sehingga jika skat kembali dipasang, maka tiap-tiap molekul gas itu tidak akan mungkin terpisah kembali seperti keadaan semula. Kalau gasnya sama dan kita set bahwa M1 sama dengan M2, demikian pula dengan N1 sama dengan N2, yang ini sama dengan M, yang ini sama dengan N, suhunya sama dengan T, tekanannya sama dengan P, volumenya sama dengan V, maka kita akan dapatkan bahwa kondisi sebelum bercampur kita akan peroleh bahwa S1 itu akan sama dengan NK, N1 karena sama dengan N menjadi NK ln B V1 berarti V dikalikan 2pi MKT pangkat 3/2 plus 3/2 NK. Dan S2 itu juga akan sama dengan S1, sehingga kita akan peroleh bahwa S awal itu akan sama dengan S1 tambah S2 sama dengan 2S. Dan kalau kita lihat setelah bercampur kita akan dapatkan bahwa nilai dari entropi itu akan memenuhi situasi di mana yang mengalami perubahan itu hanya volumenya saja. Oleh karena itu kita akan dapatkan S1 aksen itu akan sama dengan NK ln 2BV kali 2pi MKT pangkat 3/2 plus 3/2 NK, dan S2 aksen itu nilainya juga sama dengan S1 aksen. Oleh karena itu kita akan dapatkan bahwa S akhir
itu sama dengan 2S aksen. Dan kalau kita lihat perubahan entropi yang terjadi, maka kita akan dapatkan bahwa ini perubahan entropi antara sebelum bercampur dan setelah bercampur. Kita akan dapatkan bahwa delta S itu akan sama dengan delta S1 ditambah dengan delta S2, dan kita akan bisa hitung nilai dari delta S1 itu akan sama dengan S1 aksen min S1. Kalau kita lihat suku-sukunya ini sama dengan perhitungan yang tadi, 3/2 NK itu habis. Bedanya hanya di yang di sini len BV, sementara yang di sini adalah len 2BV dan seterusnya. Sehingga selisih antara S1 aksen dengan S1 itu tidak lain akan sama dengan NK len 2. Dan dengan demikian delta S2 itu juga akan sama dengan NK len 2. Oleh karena itu kita akan dapatkan hasil bahwa delta S ini akan sama dengan 2NK len 2. Padahal seharusnya untuk gas yang sama delta S itu harus sama dengan 0. Nah, inilah yang kemudian kita sebut sebagai paradoks Gibbs, di mana nilai dari perubahan entropi yang terjadi pada gas yang sama nilainya itu sama dengan perhitungan ketika gas itu berbeda. Ini terjadi karena kita memandang dalam perhitungan entropi ini bahwa fungsi partisi yang diusulkan diberlakukan pada gas yang klasik yang terbedakan. Oleh karena itu terjadi ketidakcocokan perhitungan untuk kasus entropi campuran, khususnya untuk gas yang sama. Dan bagaimana cara mengatasi problem paradoks Gibbs ini? Perhitungan matematis dan konsekuensi fisis yang diberikan adalah dengan memandang bahwa gas itu merupakan gas semi klasik. Penjelasan tentang bagaimana penurunan entropi dari pendekatan gas yang tidak lagi dipandang sebagai gas klasik tetapi dipandang sebagai gas semi klasik itu akan dijelaskan di dalam video selanjutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.